Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak Ibu rahimahullah, monggo dibuka surat Al-Anfal ayat yang ke-62. Nanti insyaallah kita membaca sampai ayat ke-69. Kita sampai ayat ke-69. Sambung nggih? Wahid isnin salasa. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yahda'uka fa inna hasbaka Allah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru yaghlibu alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun
minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an. Kalau sudah terampil membaca Al-Quran, Bapak Ibu, itu tidak ada urusannya nafas tersedak, tercekik, itu enggak ya. Jadi kita bisa berhenti di banyak tempat ya, makanya sering-sering membaca. Jadi nanti mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah di mana tempat kita berhenti, harus diulang atau tidak gitu. Tapi memang harus pakai guru, tidak bisa ngarang-ngarang gitu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Luar biasa, jamaah Masjid Utsman bin Affan, walaupun hujan tetap komitmen berangkat ke masjid. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Walaupun hujan itu adalah salah satu udzur. Boleh tidak sholat berjamaah di masjid kalau hujan. Boleh dijamak sholatnya kalau hujan, kan gitu ya. Tapi luar biasa ini, ya. Hujannya yang pengen izin juga sih, tapi kan sudah komitmen dari dulu. Berangkat. Bismillah, ya. Monggo dibuka surat Yusuf, Bapak Ibu, ya, biar berkah. Bapak Ibu lihat ayatnya, nanti kita bahas satu persatu, ya. Mudah-mudahan Allah memberi waktu kita belajar surat Yusuf sampai ayat yang terakhir, ya. Masya Allah. Ini akan panjang perjalanan kita. Surat Yusuf, surat ke-12, halaman 235. Kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Langsung, Pak Rudi, sebentar, kita mau baca Quran lagi. Sebentar, siap? Langsung basmalah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي sajidin. Alhamdulillah. 186 ayat surat Al-Baqarah ini tidak memakai kaidah itu, dan itu ada pelajarannya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita belajar bahasa Arab, di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat-kalimat yang kadang tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof, tapi pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya.
sampai Ustaz Juman, nggih, hafizahullah itu ngendika begini. Ahli nahwu itu bukan sesumbar ya. Silakan Anda bertanya kepada saya akan jawab dengan ilmu nahwu kayak gitu. Gitu Bapak Ibu, dan ini untuk biar betapa kayanya hasanah bahasa Arab. Ayat pertama surat Al-Anfal bunyinya yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kita buka Bapak Ibu. Coba, saya dulu pernah sampaikan, kalau orang cerita tentang perang, itu mukaddimahnya apa Bapak Ibu? Jangan perang lah ya, kayaknya kebayangannya terlalu jauh. Kita kasih ilustrasi. Kalau Bapak Ibu mau safar, bareng-bareng, rombongan seluruh jamaah Masjid Utsman bin Affan, apa tema pertama kali yang dibicarakan? Tujuan, 2, perbekalan, jumlah peserta random gitu kan, dari sini mau kemana, terus apa lagi? Bukan bicara nanti di sana kan gitu, mestinya kan begitu alur ceritanya. Lihat surat Al-Anfal itu ada sesuatu, karena ketika berbicara tentang peperangan, tiba-tiba di awal surat sudah berbicara tentang harta perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini satu contoh cara bertutur di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Jadi tidak mesti urut. Kadang-kadang Allah itu membalik urutannya, termasuk di dalam surat Al-Anfal. Nanti kan surat Al-Anfal cerita tentang peperangan, tapi di awal sudah ditanyakan. Mereka bertanya kepadamu tentang harta perang. Nanti masuk juz 10 kan baru. Nggih, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, kan gitu Bapak Ibu. Ada juga kisah di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang bentuknya puzzle, terletak di berbagai macam surat. Contohnya, nama Rasul yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa. Plus lawannya Fir'aun. Coba Bapak Ibu, ada PR nih, mengurutkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, ya, Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun laknatullah alaih, berdasarkan urutan waktu. Kira-kira bisa nggak? Berdasarkan urutan waktu ya. Wong itu pembahasan tentang saudarinya Nabi Musa, saudarinya. Kalau saudaranya siapa? Nabi Harun, ya, Nabi Harun. Saudarinya itu kan ada disebut di Quran, diselipkan di Quran. Itu pembahasannya satu pertemuan sendiri Bapak Ibu. Kalau saudaranya ya kita sudah makruf itu Nabi Harun. Nah, di dalam surat Yusuf ini ceritanya urut dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dan Bapak Ibu rahimahumullah, di dalam surat Yusuf ini, surat Yusuf ini lengkap sekali pelajarannya, berbagai macam alur cerita yang kemudian bahkan Rasulullah SAW itu nanti di belakang saya juga sudah ceritakan bahwa ketika Nabi Yusuf itu dipanggil oleh sang raja, tapi dalam posisi namanya belum dibersihkan, jadi sudah dapat panggilan ya dari raja, datangkan dia kepadaku. Nabi Yusuf menolak atau menerima panggilan itu? Menolak kan? Nah itu salah satunya. Itu yang pertama Bapak Ibu tentang asal qasas. Yang kedua adalah pelajarannya, karena ada kisah tanpa pelajaran. Jadi di dalam kisah Yusuf ini full, kalau bahasa kita isinya daging dong gitu ya. Isinya daging dong. Karena Bapak Ibu rahimahumullah, kalau di luar Quran itu bahkan ada kisah yang tidak bisa kita ambil pelajarannya. Ngapunten, kisah Kancil Nyolong Timun itu pelajarannya apa? Kisah
yang apa? Joko Tarub. Pelajarannya apa? Iya kan? Iya. Dan Bapak Ibu rahimahumullah, ternyata ketika diklasifikasikan kisah di dalam Al-Quran itu jumlahnya, prosentasenya besar sekali. Kisah sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu mau berkisah, menggali dari Al-Quran, itu kira-kira seumur hidup habis apa enggak? Tapi cerita-cerita fiktif biasanya lebih menarik ya. Sebagaimana cerita yang dulu saya ceritakan itu, tentang siasat wanita yang bisa dia mensiasati suaminya bahkan ketika sudah meninggal gitu ya. Masih ingat? Tidak usah diceritakan lagi. Oke. Bapak rahimahullah, kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, bukan ya abi, tapi ya abati. Dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita itu abah. Abah itu lebih istimewa dari abi. Kalau ibu, ummi, bukan lawannya, pasangannya abah itu umma. Nggih, Bun. Saya kebanjur dipanggil anak-anak saya abi, jadi jebule abi karo abah niku artine jan, masyaallah. Beda. Abi itu bapak, kalau abah itu bapak yang bisa mendidik. Ummi itu ibu, umma itu ibu yang bisa mendidik. Jadi dari panggilan saja sudah menunjukkan doa. Jenengan agar dipanggil abah, kira-kira wani macam-macam orang kalau bocah. Kasih contoh yang tidak baik, berani nggak? Loh, nanti kontraproduktif dengan panggilannya kan gitu. Iya. Walaupun kita kemudian juga bisa berdalil, tapi jenenge wong Arab Abdullah dan yang orang agama Islam gitu ya. Ya tidak bisa begitu. Bapak rahimahumullah, dan inilah menunjukkan ketinggian akhlak daripada Yusuf kecil. Dia memanggil bapaknya dengan sebutan abah. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wahai abah, aku itu mimpi melihat ahada asyara kawkaba. Napa niku? Ahada asyara berapa? Asyara 10, ahada 1, 10 tambah 1 11. Kawkaba bintang. Nah, 11 bintang. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud kepada saya. Ini ternyata Bapak Ibu adalah ayat parenting. Kok bisa Ustaz? Iya. 11 bintang takwilnya apa? Kita kan sudah tahu takwilnya ya. 11 bintang takwilnya 11 saudara Yusuf. Asyams matahari takwilnya apa? Bapak. Qamar ibu. Ya. Apa bedanya cahaya yang dihasilkan oleh matahari dan bulan? Apa bedanya? Jangan kemudian dijawab begini, Ustaz, itu kan bulan bukan pantulan gitu. Enggak. Saya ingin bertanya, apa bedanya cahaya yang dihasilkan oleh matahari dan bulan? Bedanya apa? Matahari itu ada panasnya, kalau bulan sejuk. Jadi mestinya sing luwih galak sama. Nah terus nyatanya sing luwih galak sinten? Tapi kepribadian. Nanti ini ada pembahasan sendiri ya. Bapak Ibu rahimahumullah, salah satu keistimewaan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah kisahnya diawali dengan mimpi. Kisahnya diawali dengan mimpi. Mimpinya siapa?
Mimpinya siapa? Yusuf kecil, okay? Yusuf kecil. Nanti Bapak Ibu rahimakumullah, di tengah-tengah juga ada mimpi. Mimpinya siapa? Bapak Ibu buka ayat 36. Buka ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersama Yusuf kemudian ada dua orang pemuda yang masuk penjara. Ayat 36 nggih. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satunya cerita, aku mimpi a'siru khamra, memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang satunya lagi mimpi nopo? Aku membawa roti di atas kepalaku. Kemudian roti itu dimakan oleh burung. Nabi takwilih, kabarkanlah kepada kami wahai Yusuf apa takwilnya. Inna naraka minal muhsinin. Itu mimpi yang di tengah-tengah kisah. Mimpi yang di tengah-tengah kisah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada satu mimpi lagi di ayat 43. Mimpinya siapa? Mimpinya raja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un hijab. Raja bermimpi. Dan di sini Bapak Ibu, Al-Qur'an tidak mengatakan wa qala Fir'aun. Penguasa Mesir namanya apa? Fir'aun. Di sini wa qala Malik. Di situ juga ada pelajaran sendiri. Kenapa tidak dikatakan wa qala Fir'aun tapi wa qala Malik? Sesungguhnya aku mimpi melihat 7 sapi gemuk apa kurus? Ayo dia terjemahnya. Gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Mestinya kudune sing gering mana cing lemu apa sing lemu mana cing gering. Ya itulah mimpi. Wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Lihat 7 tangkai gandum yang hijau, khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai yang kering. Nah, Bapak Ibu, jadi kisah Yusuf diawali dengan mimpi. Di tengah-tengahnya ada mimpi. Dan Bapak Ibu tahu, mimpinya sang raja inilah yang kemudian menjadi pintu Yusuf menuju kesuksesannya setelah melewati berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pelajaran tentang mimpi nggih. Jadi ternyata ada ilmu khusus tentang mimpi. Dan kayaknya hari ini sebagian dari kita bahkan tidak mengenalnya sama sekali nih. Ilmu tentang mimpi. Jadi hasanah ilmu tentang Islam itu Bapak Ibu lengkap sekali. Ada salah seorang ustadz kami yang belajar ilmu tentang memanah. Memanah itu ternyata ada sanadnya Bapak Ibu. Ada sanadnya. Cara merawat panah seperti apa, bahannya dari apa, akhlak kita kepada busur, kepada anak panah itu seperti apa aja. Jadi orang mau sekedar gawe nganggo pralon dipanasi ditekuk kemudian nopo senjatanya iki nopo. Ya kan? Ya. Bahkan kemarin sempat ketemu itu ya karena beliau itu memang berkomitmen di urusan itu ya. Walimahan putri beliau itu panggungnya itu dibikin lebar, terus di depannya dibikin ya biar kuda bisa lari gitu, kemudian sambil manah gitu. Itu cerita beliau. Jadi heboh makanya di Solo itu ya. Wah ya wong jadi duit mana ya. Jenengan ngertos mboten kuda kalau sudah buat pacuan itu harganya berapa?
Iya kan? Dan itu kelas-kelas saya baik tengel-tengel ya. Mikir bulanan basic, megap-megap pengennya mikir tunggangan rumatan sing. Ya, ya karena Bapak Ibu, kuda fisabilillah itu kan nanti sebagaimana ini perbandingan maksudnya hitam dan putihnya. Kuda fisabilillah itu yang dapat pahala siapa saja? Pemiliknya satu, okay? Terus yang merawat, yang ngasih makan kan? Kira-kira kalau dia nelek kotoran gitu, yang bersihkan dapat pahala kan? Bapak Ibu, Homer juga begitu. Homer itu yang ikut dapat dosanya siapa saja? Hah? Satu, pembuat. Dua, penjual. Tiga, hah? Peminum jelas ya, jelas peminum. Yang ikut dapat dosanya siapa saja? Pembuat, penjual, terus iya Pak, pelayannya yang bawa. Enggak kan? Iya. Walau alam. Kan gitu Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi memang hari ini kita harus banyak-banyak ngaji, berilmu sehingga semakin bisa filter kita makin sensornya makin pekat ini Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu, mimpi itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Sebagaimana hadis yang disebutkan, riwayatnya muttafaq alaih, ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada tiga. Yang pertama hadisun nafas. Apa makna hadisun nafas? Nanti kita terangkan. Kemudian yang kedua tahwifus syaitan. Yang kedua, yang pertama hadisun nafas, yang kedua tahwifus syaitan, yang kedua wa busyra minallah. Hadisun nafas, Bapak Ibu tahu artinya apa? Hadisun nafas. Jadi ini contohnya mungkin agak gimana gitu ya. Ada ayah, bapak-bapak yang pengen poligami. Nah, ya boleh nggak sih jatuh cinta Pak? Jatuh cinta. Bapak Ibu buka kitab Tanbis Iblis, tulisannya Imam Ibnu Jauzi. Di sana ada pasal is mabuk cinta. Walaupun hadisnya dhaif, diterangkan di sana bahwa salah satu orang yang bisa mungkin syahid loh ya, adalah orang yang dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Berarti sebaliknya ya, wanita jatuh cinta kepada pria gitu ya. Dan dia menahan jatuh cintanya itu, menyimpannya sehingga dia mati sambil membawa cintanya. Ya, bukan kasih tak sampai Pak, bukan. Tapi memang dia menjaga diri supaya nanti tidak jadi fitnah. Maka saya sampaikan kepada pemuda-pemudi, ya Mas, Mbak, nggak apa-apa kamu naksir, Mbaknya naksir fulan, Masnya naksir fulana, nggak apa-apa, boleh kan? Naksir kan boleh, tapi jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan, efeknya sama apa beda? Loh ya jelas beda. Nah itu pintu setannya kan ketika diungkapkan, chatting, kirim salam, tanya jam 2:30 pagi, ukti sudah bangun apa belum? Ya kan? Iya. Jirana pacaran Islami nggak ada. Pacaran Islam itu sama dengan mendem Islamnya, ada enggak? Enggak ada istilah pacarannya. Pacaran itu kan adanya setelah pernikahan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang kalau jatuh cinta dan dia menahan keinginannya, tidak mengungkapkan kepada yang dia cintai, tentunya yang halal ya. Tentunya yang iya, nanti kalau tidak dibatasi, yang maksudnya cinta yang ketika itu terwujud itu bisa halal gitu loh. Bun, siapa wanita yang tidak boleh dilamar? Tahu nggak? Bapak, siapa yang wanita yang tidak boleh dilamar? Ya istri Nabi susah. Siapa? Wanita yang sedang dilamar kan nggak boleh. Terus yang kedua,
Wanita yang punya suami boleh nggak? Ya, itu maksudnya loh. Jadi jangan berarti nyongkoli naksir fulana. Iya kan? Sampai ada kemudian, ya Allah, jika rezeki itu masih di langit, turunkan. Jika ada di bumi, keluarkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika dia milik orang, ya kan? Doanya jadi begitu banget, juga boleh ya. Iya. Enggak, bahkan ada selorongku nanti janda, jangan, sudah itu sudah jadi jodoh orang. Berarti dibatasi jatuh cinta di sini adalah ketika mungkin diwujudkan dengan cara yang halal, kan begitu. Itu kalau ditahan sampai mati, Bapak Ibu, syahid loh. Mau coba Pak? Lah ceritanya niku bapak-bapak pengen poligami, naksirlah dia janda. Berarti boleh nggak? Boleh. Pas mau berangkat ke kantor ketemu di jalan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ceritanya begitu Pak. Kebayang-bayang, kemudian sampai ke bawah ke mimpi. Itu namanya hadisun nafas. Kembangi wong dulu. Jadi pengen sesuatu, ada mukodimahnya, kemudian dibawalah sampai alam tidur. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh, mimpi kok. Apa ada mimpi yang haram? Apa hukum mimpi? Enggak ada hukumnya, enggak ada hukumnya mimpi itu. Iya, ada mimpi yang haram. Mimpi maksudnya mimpi dalam tidur. Itu kan di luar rencana kita kan. Jadi kalau ada sesuatu kemudian sampai terbawa ke dalam mimpi, itu namanya hadisun nafas. Hadisun nafas ya, bunga tidur. Yang kedua adalah tahwifus syaitan. Tahwifus syaitan. Tahwif, khauf, ya, penakut dari syaitan. Berarti bentuknya apa? Mimpi buruk. Nggih, dapat coy nang nyonya gitu kan. Mimpi buruk ngoten. Ya, termasuk salah satunya Bapak Ibu adalah ketika kita nun sewu, kok bisa mimpi tidur dengan orang yang bukan pasangan kita. Itu nggih, hati-hati nggih. Itu berarti mimpi dari siapa? Ya. Astagfirullah wa alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Bapak Ibu, mimpi yang seperti itu ada beberapa kaidah. Kalau Bapak Ibu mimpi buruk, berulas segede batang kelapa gitu ya. Iya kan? Orang utang tidak punya hutang, tapi dikasih mimpi nang kana utang, duber-duber nang dan kolektor gitu kan bisa. Jadi nang kene keluarganya lagi pada medan karo mendoan, sing lagi turu. Iya Bapak Ibu. Maka ketika kita bangun biasanya kan capek atau kaget gitu kan. Iya Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berarti indikator apa Bapak Ibu? Ternyata syaitan itu, iblis, sebagaimana sumpahnya kan di dalam surat Al-A'raf, syaitan itu janji kepada Allah, aku akan halangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya kan? Bahkan sampai ketika tidur pun tetap diganggu. Mudahnya rumusnya kalau tidur itu niat. Innamal a'malu bin niat. Tidur itu diniati Bapak Ibu, jangan ketiduran. Tadinya jenengan yang nonton TV, ujungnya kayak gitu. Tadinya kita yang nonton HP, berarti ketiduran. Berarti tidurnya tidak diniati, maka wajar ketika mimpinya mimpi buruk. Ketika mimpi buruk Bapak Ibu, pas bangun
langsung ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Apa Al-A'raf? Kayaknya bukan loh ini. Saya salah catat kayaknya. Kita cari nanti deh. Ayatnya seperti itu. Yang pertama itu Bapak Ibu, apa dicek Ustaz Anam? Surat Al-A'raf ayat 200. Minta tolong. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Benar ya? Menjelang surat Al-Anfal, Ustaz. Menjelang surat Al-Anfal. Betul? Betul ya? Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mimpi buruk setelah mengucapkan ta'awudz adalah meniup ke kiri 3 kali. Meniup ke kiri 3 kali. Dangu. Nah tapi jajere anaknya priwe. Ya jangan ditiup orangnya lah ya. Iya, jangan tekstual banget gitu. Buah. Kenapa sih Pak? Aku mimpi buruk kok jadi Ustaz Junaid kan meniup ke kiri 3 kali ya. Padahal bau nafas orang tidur itu enak nggak Pak? Yakin seayu-ayunya kok, sebagus-bagusnya kok, kalau dia tidur bau nafasnya, iya mesti bau. Oh, gitu. Wallahu a'lam dengan Rasulullah SAW ya, wallahu a'lam. Kan gitu. Ya, jadi ya niupnya ya jangan niup ke. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu ganti posisi. Ganti posisi. Ya, kalau tadinya telentang bisa kemudian miring atau asal kita nggak boleh tidur tengkurap ya, Bapak Ibu. Jangan tidur tengkurap ya, kecuali kalau lagi terapi. Kalau lagi terapi sih memang lagi dipekam ya harus tengkurap gitu kan. Kalau dipekam punggungnya maksa deh dulu kalau tengkurap ya nggak bisa. Itu kan darurat gitu. Ya, jadi orang itu jangan tekstual banget gitu. Kemudian Bapak Ibu bangun sholat 2 rakaat. Bangun sholat 2 rakaat. Sudah masuk adanya. Kita selesaikan satu lagi dan berikutnya Bapak Ibu jangan diceritakan kepada siapapun. Oke, dan ini biasanya. Oke. Kita dengarkan pemandangannya dulu. Bapak Ibu, aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita selesaikan pembahasan tentang jenis-jenis mimpi Bapak Ibu. Tadi kita sudah bacakan hadis ar-ru'ya salasun haditsun nafs tahwifus syaitan wa busyra minallah. Mimpi itu ada 3, yang pertama haditsun nafs, ya, keinginan jiwa, yang kedua tahwifus syaitan, penakut mimpi buruk dari syaitan. Tadi kita sudah bahas nih, kalau dapat mimpi kayak gitu, kemudian ketika bangun kita langsung ucapkan ta'awudz, berikutnya meniup ke kiri 3 kali, berganti posisi, kemudian bangun sholat 2 rakaat, dan jangan diceritakan kepada siapapun. Biasanya yang dilanggar yang mana Pak? Bu, yang terakhir ya, bu, ya Allah Bu, Bapak ini kita mimpi. Nah, jadi jangan diceritakan, sudah cukup kita saja yang tahu. Oke? Nah, sudah dapat ilmunya kan benar. Kalau mimpi buruk tidak usah diceritakan. Yang ketiga Bapak Ibu, busyra minallah. Busyra apa? Kabar gembira. Kabar gembira dari Allah, mimpi yang baik. Anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Tidak tersisa dari nubuah itu kecuali al-mubasysyirat. Qalu wa man mubasysyirat? Kemudian para sahabat bertanya, apa itu mubasysyirat wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Jadi kalau kita sebut itu bahasa Indonesianya firasat. Firasat itu bahasa Arab Pak. Firasat. Firasat. Firasatul mukmin. Bentuknya salah satunya adalah mimpi yang baik.
Nah, ini biasanya diberikan kepada para wali Allah, para wali ini. Saya ulama-ulama, beliau-beliau ini kalau bermimpi itu bagian dari ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Kita kembali ke mimpinya Nabi Yusuf kecil, Bapak Ibu rahmatullah, di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, nanti abahnya itu melarang Yusuf kecil untuk menceritakan mimpinya. Nggih. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, gitu. Dilarang diceritakan. Padahal mimpinya baik apa tidak? Mimpinya baik apa tidak? Baik kan? Kenapa dilarang diceritakan? Insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu rahmatullah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah belajar tentang ahsanul qasas, tentang jenis-jenis mimpi, dan mudah-mudahan berikutnya kita diberi pengetahuan Allah kenapa kemudian Nabi Yakub melarang Yusuf kecil untuk menceritakan mimpi kepada saudara-saudaranya. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Waktu kami kembali kepada Ustaz Anam. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.